Itu kata dia di jalan-jalan mau ke WC lah, mau bersih kan, masak bawah. Dia buka pintu, tapi yang dia lihat tuh kayak ikan bang. Padahal kalau diitin bukan ikan sebenarnya, tangan segede tangan bayi warna merah kata dia. Keroprak gitu bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng gue Yeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan dimanapun kalian berada. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya saat mendiami rumah bekas pembunuhan. Langsung aja kita sambut Mas Tembil. Halo, assalamualaikum Mas Tembil. Waalaikumsalam. Wih, akhirnya sampai juga di podcast channel nih. Iya. Sebelumnya gue dan tim ngucapin makasih banyak nih udah sempetin waktu ke podcast channel. Ya. Lagi sibuk apa nih Mas Tembil? Ya cuman ngurusin kerjaan aja gitu. Wih, nice. Mas Tembil tinggal di daerah mana nih? Sekarang ini di Cengkareng. Oh, Cengkareng. Beda sama rumah yang bekas pembunuhan itu beda. yang mau diceritain ini? Iya, kalian bekas pembunuhan ini di daerah Grogol. Oh, kira-kira bisa di-spill dikit nggak nih buat teman-teman podcast nih biar pada penasaran gimana kisahnya? Monggo. Jadi rumah ini emang sebelumnya itu lantai 1 dan setelah itu dijual, direnov. Setelah direnov akhirnya bapak saya ini diajukan lah, ini mau nggak kontrak di sini karena murah. Akhirnya bapak saya mau, jadi tinggal di situ. Wih, oke. Ya udah kita tahan dulu nih ceritanya biar teman podcast pada penasaran ya kan. Oke, buat teman podcast di rumah yang mau kayak Mas Tembil share pengalaman horor di podcast channel, bisa aja langsung DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak semata? Berikut kisah selengkapnya. Ya, jadi pas pertama itu sebelum di sana itu waktu saya masih kelas 5 lah, ini udah mau ke kelas 6 ya. Jadi pas di sana itu awal-awal memang kalau saya pulang di rumah ini tuh selalu ada, kalau kita ngelihat ke balkonnya lah, itu memang ada perempuan. Jadi kadang kalau saya pulang itu kadang kalau ngelihat ke atas memang ada perempuan yang ngeliatin kita gitu. Jadi pas saya jalan, saya ngeliat atas, dia pun ada, tapi ya masih manusia gitu, maksudnya nggak mewujudkan hal yang jelek-jelek lah. Nah, saya itu beberapa bulan kemudian akhirnya karena kontrakan yang pertama ini habis, pindahlah ke kontrakan itu. Kenapa orang tua saya memilih kontrakan ini? Karena balik lagi ke harga, jadi per tahunnya itu lebih murah lah. Nah, akhirnya diambil lah. Oke. Setelah itu saya bersama keluarga semua akhirnya pindah. Nah, pas baru saya masuk di sana itu, kalau di lantai bawah itu nggak merasakan apa-apa ya. Jadi bisa dibilang ya rumah pada umumnya lah, adem, enak gitu kan. Tapi setelah saya naikin tangga, nah tangganya itu letter L ya, langsung naik ke lantai 2. Nah dari lantai 2 ini kalau misalkan saya jalan gitu ya ke depan ke area balkon, itu feelingnya udah beda lagi bang. Jadi rumah ini kan karena 3 lantai, jadi saya nyobain di lantai 2, feelingnya itu rasa keinginan saya buat loncat dari balkon itu. Dari lantai 2 ini pengen langsung ke bawah gitu. Kalau ngeliat ke bawah tuh feeling perasaan di pikiran gitu, kalau lompat dari sini mati nggak ya, apa patah doang gitu kan. Jadi ada pikiran yang ribut sendiri lah. Nah dari situ karena masih baru-baru ya, saya baru pertama kali kan, maksudnya tinggal di rumah yang bertingkat gitu. Saya naik nih ke lantai 3. Setelah sampai di lantai 3, saya lihat ke sekitar dan feelingnya juga sama bang, pas di situ bang. Pokoknya pas awal-awal itu tuh di lantai 2 dan lantai 3 ini memang bikin keinginan buat mengakhiri hidup kayak gitu bang, di situ bang. Itu baru awalnya. Nah
setelah itu ya saya nggak mau gubris lah, nggak mau gubris. Terus kita pindahan semua di situ karena bapak saya kan buka usaha juga kan di situ. Jadi sekalian lah. Jadi mulai agak rame lah. Nah di situ tuh punya 2 kamar tidur di lantai 2, terus bawahnya tuh lowong lah kayak buat garasi gitu kan. Jadi pas ini saya tuh tidurnya pertama di atas. Tidur di atas itu sekitar saya tinggal di situ seminggu, teman-teman saya tuh pada ini apa namanya? Pada bilang ke saya, lu takut nggak tinggal di situ? Kalau gue sih nggak mau tinggal di situ gitu kan. Itu dari situ tuh saya bingung, kata saya teh. Pas istirahat saya bingung karena kenapa sih pada ngomongin begitu kan. Setelah itu pas pulang kami jalan nih, jalan. Pulang sekolah saya jalan sama teman-teman saya nanya, emang kalian kenapa gitu kan, maksudnya ada apa sih emang di rumah itu kok sampai pada bilang, emang lu nggak takut gitu kan, sampai bilang ke saya tuh nggak takut. Terus mereka akhirnya jawab, sebenarnya itu tuh rumah dulunya bekas pembunuhan gitu bang, kata dia. Jadi kayaknya emang warga-warga sekitar situ udah pada tahu gitu bang. Nah saya mikir lagi, bekas pembunuhan, kalau emang bekas pembunuhan mungkin pantas gitu kata saya kan. Kas di rumah itu tuh perasaan sendiri tuh kayak kepengennya ya bunuh diri aja gitu kan. Jadi ternyata karena mungkin bekas pembunuhan itu jadi ngebawa orang-orang yang tinggal di situ pun sama gitu kan. Nah tuh setelah itu saya main bentar lah, main sama dia, dah akhirnya saya pulang ke rumah, cek itu pas baru apa namanya ya, baru dekat-dekat rumah lah, itu kita bisa ngeliat juga ke lantai 3 ini. Nah, di situ ada cowok sebenarnya, cuman tapi ngadepnya ke sana, jadi cuman ngeliat belakangnya aja gitu kan. Belakangin ya? Ya mungkin ini karyawan kali lah di atas sih, udah biarin. Jalan-jalan masuk, akhirnya ketemu bapak, ketemu ibu, kita salim kan. Udah. Nah itu sebenarnya sempet nanya juga, cuman ibu tuh nggak mau jawab pada waktu itu awalnya, tapi nanti pas akhirnya kan jawab. Nah setelah itu tuh saya naik ke lantai 2 karena emang kamar di atas. Saya ganti baju segala macam. Nah itu udah tuh main sendiri lah, saya main sendiri. Nah dari sini tuh ada keinginan buat biasa naik lagi ke lantai 3 lah gitu kan. Udah saya jalan. Memang di atas tuh nggak ngerti kenapa untuk apa namanya ya, hawanya sendiri memang beda lah, walaupun terbuka gitu ya, terbuka cuman kayak ada rasa nggak nyamannya di atas itu. Nah itu tuh saya sambil nyari tadi orang yang tadi kan mungkin orang baru soalnya kayak belum pernah lihat gitu kan. Jadi di lantai atas itu selain tempat gosok, jadi ada kamar juga nih. Saya main ke kamar, karena nggak ada siapa-siapa kan. Oh ya udahlah, mungkin nggak ada orangnya. Udah saya main di situ aja tuh, main sendiri. Nah situ saya sambil main itu kayak ada yang naik. Jadi tangganya tangga letter L juga nih yang buat lantai 3. Tek. Itu kedengeran karena dia kan tangganya ini nggak begitu luas ya. Jadi agak deng gitu. Kalau diinjak kan. Datang. Pas saya ngelihat keluar tuh, tapi nggak ada siapa-siapa, men. Jadi berasanya tuh dia udah sampai ke depan pintu kamar ini, cuman emang nggak ada orangnya gitu kan. Itu udahlah, akhirnya saya nggak mau ngurusin juga, udah saya buru-buru turun karena kalau saya itu kalau yang udah hal-hal janggal gitu ya, yang udah kayaknya cuman saya doang gini lah. Nah, akhirnya udah nggak diinin lagi, nggak diurusin, saya turun lantai 2 dan ya udah, habis itu nggak ada apa-apa. Di hari itu juga udah masa lewat gitu aja. Nah terus di hari-hari berikutnya kayak udah sebulan atau 2 bulanan itu pun masih sama ya, maksudnya dalam hari-hari itu tuh kita saya pribadi cuman sekedar suara-suara aja gitu. Jadi di rumah itu tuh yang memang kalau bisa dibilang agak sensitif itu saya sama ibu saya. Nah jadi kalau ibu saya sendiri memang dia suka ngedengar suara-suara juga kan.
suara-suara, kadang kalau itu ada suara perempuan lah, ada suara laki-laki gitu kadang, atau ini langkah kaki gitu, plak plak plak, cuman nggak pakai sendal ya kan. Nah, di satu pagi pernah ibu saya itu bangun sekitar jam 7-an kata dia. Dia bangun jam 7, dia turun bawah nih ke dapur. Nah, dari dapur ini pengen ke ruang yang agak di tengah. Itu ada kulkas soalnya di situ kan. Nah, mau ke situ, ternyata di ujung, di bagian naruh motor-motor ini ada perempuan yang duduk kata dia. Nah, di situ dia ngeliat, cuman ya sebagai ibu-ibu dan perempuan ini kayak nggak dikenal gitu, dia nanya lah, cuman si perempuan ini nggak ngejawab, jadi kayak cuman gitu aja, ngeliat aja kan. Setelah ngeliat, ibu saya mungkin udah ngeh lah, udah agak sadar, oh berarti bukan lah. Nah, kira dia burulah ambil ke kulkas, ngambil yang dia perlu, dia masak. Nah, setelah kejadian itu tuh ibu saya cerita sebenarnya, kata dia pernah bilang, dia bercerita ke tetangganya, perempuan yang dia lihat di atas motor ini duduk ini. Nah, setelah itu tetangganya ini pun jawab, oh itu masih ini yang dulu pernah dibunuh situ gitu. Nah, dari situ ibu saya tuh baru dia ngeh lah, bisa dibilang ngeh bahwa rumah yang ditempatin ini adalah rumah yang bekas pembunuhan itu. Dari situ tuh dia katanya sih ngomong ke bapak ya, cuman ya kata bapak, ya udah dibayar juga, ya udahlah gitu kan. Paralel kalau udah emang udah habis waktu kontraknya baru pindah gitu kan. Ya udah, oke. Akhirnya di hari yang berikutnya itu saya kan emang ya paling cuman mendengarkan suara-suara atau segala macam gitu ya. Maksudnya untuk penampakan sendiri memang jarang lah, mungkin karena masih baru juga ya. Dan di sana itu feeling cuman ya, perasaan memang cuman itu aja, pengen kita bunuh diri. Tapi setelah itu sekitar 6 bulan kayaknya, 6 bulan atau 7 bulanan saya di sana itu mulai ke diri saya itu yang aneh-anehnya kayak, jadi pernah nih saya di hari apa ya, kayaknya Jumat deh. Jumat. Nah, ini hari-hari itu biasa aja gitu kan, sekolah, main, pulang gitu. Nah, di malam harinya ini sekitar jam 11, kayaknya jam 11 malaman, saya kebangun lah, pengen buang air kecil gitu kan bang, keluar nih. Nah, pas keluar itu tadi tangga ini yang baru mau turun ke bawah itu emang ada perempuan, dia tapi bajunya baju inilah kaos biasa lah gitu kan. Gini duduk gitu, rambutnya sepundak gitu. Oh, mungkin ini karyawan yang, jadi sebelahan kamar saya itu emang buat tidur karyawan yang perempuannya. Ya saya nggak mau ganggu lah, saya orang biasanya nggak mau musik inian orang lah. Dah, jalan aja kamar mandi kan. Masuk nih saya kamar mandi, udah selesai dari saya buang air kecil ini, saya balik lagi. Saya lihat emang udah nggak ada bang. Ya udahlah, ya berarti emang bener kali manusia kan gitu. Udah tuh saya balik ke kamar, tapi nggak lama nih ya, saya itu kebangun lagi bang, karena sebenarnya di pas saya tidur itu kayak tidur ayam ya, bisa dibilang. Ya jadi nggak pulas amat lah. Itu saya ngerasain ngedengerin kronteng gitu. Jadi saya bangun lagi, kebangun mungkin sekitar jam 1 atau jam 2-an gitulah. Saya keluar, trek. Saya ikutin nih suaranya dulu kan, trek. Nurunin tangga. Nah, suaranya itu pas dari dapur bang. Jadi kayak orang masak gitu bang. Cereng. Ini saya nggak langsung berani ngeliat, karena kan ya udah jam segitu, saya nggak mau lah gitu. Takutnya aneh-aneh kalau saya ngeliat. Udahlah, saya gini pelan turun, saya ngeliat ke bawah,
nggak ada siapa-siapa memang. Jadi dan pas dilihat pun itu ya nggak ada inian, nggak ada apa namanya, nggak ada yang emang Nggak ada yang masak. masak gitu kan. Nah, saya mau naik lagi nih. Pas baru kepengin kita ke apa namanya, pintu lah, udah arah mau pintu. Di bawah ini jadi kamar mandi itu ada 2. Nah, yang di bawah ini memang dari awal-awal di sana tuh suka ada yang bunyi orang mandi gitu, Bang. Itu nggak tahu ya. Jadi kadang kalau nggak pagi jam 7, jam 8 gitu kan. Kalau nggak di atas gitu. Nah, itu pokoknya pagi, kalau nggak sore sama malam tuh biasanya. Nah, itu pas malam itu pun saya mau balik. Kok ini ada yang mandi ya jam segini? Apa nggak dingin gitu kan? Saya sih biasanya nggak peduli lah. Ya biarin mandi aja deh gitu kan. Nggak diurusin dah. Masuk kamar. Kata ibu kebangun tuh. Nah, di situ saya bilang, "Bu, masa ada jam segini ada yang mandi di bawah? Hebat banget ya. Nggak kedinginan apa?" gitu kan. Emang ada yang mandi? Ibu mah nggak denger kan. Jadi dia bilang, ibu aja nggak denger. Udah buru-buru kamu tidur aja deh. Ya takutnya ya emang cuma saya doang yang denger kan. Nah, udah setelah itu bangun pagi lah, udah lewat. Kira hari-hari ngikutin lagi seperti biasa. Berangkat sekolah, main, pulang, udah. Nah, di 2 mingguan dari pas yang saya lihat di tangga ini. Ini tuh saya sore sekitar jam 5-an. Setelah itu tuh saya pengen ke atas nih, Bang, niatnya, Bang. Awalnya ya kadang tuh kalau sore suka ngadem karena di atas lantai 3 itu kan lowong banget ya. Jadi angin itu kenceng lah. Saya mau naik nih, Bang. Tek. Baru setengahnya tangga. Jadi dari ujung tangga ini kan ada ketutupan tembok ya. Jadi ada yang begini, Bang. Ngintip gitu. Iya, Bang. Set. Saya juga ngelihat. Tapi pas saya lihat lagi, dia pun narik kepala. Nah, di situ saya nggak langsung naik ya sambil pegangan tembok gitu kan. Itu siapa, kata saya. Nah, dari situ tata dia munculin lagi, Bang. Set. Tapi kan saya pikir manusia karena kan rambutnya ikut kayak turun gitu, Bang. Manusia kali. Itu kan saya nggak takut gitu kan. Nah, udah kayak gitu lagi, saya buru udah kejar ke atas. Saya sampai si atas, nggak ada siapa-siapa. Jadi perempuan itu pun nggak ada gitu, Bang. Jadi perempuan ini tuh sama persis kayak waktu yang biasa berdiri di balkon sebelum saya tuh tinggal di sana gitu. Jadi kadang kalau saya pulang tuh memang di balkon yang bagian ngadep ke depannya ini suka ada perempuan kadang, Bang, kalau saya lewat gitu. Nah, karena yang biasa saya lihat itu sama persis kayak yang tadi ngeliatin palanya doang itu. Terus saya buru-buru tuh, agak merinding juga memang. Jadi buru-buru turun deh. Dah, nggak jadi tuh niatnya mau di atas itu, cuman ya udahlah kata saya nih. Nah itu pas turun itu tuh cuman lama-kelamaan kayak ada aroma sesuatu yang kebakar gitu, Bang, kayak ubi atau singkong gitulah. Setelah ngelihat itu ya, maksudnya saya pokoknya tetap mikir positif aja lah kata saya. Kalau itu tuh ya halusinasinya saya aja lah, ya udah. Nah, itu saya turun nih ke bawah, saya nyamperin ibu saya. Saya pikir tuh ya ibu saya mungkin masak lah ya kan, jadi ada aromanya ke atas. Ternyata enggak, ibu saya lagi ya ngurusin buang benangan ternyata dia. Loh, saya ngeliat gitu doang aja jadi nggak jadinya nanya gitu kan. Berarti bukan dari karena ibu masak nih. Ya udahlah, saya balik lagi ke atas kan, lantai 2, masuk kamar, udah tuh di situ. Akhirnya saya main-main aja di situ, main sendirian. Nah, dari situ tuh karena langsung keluar gitu ya, dari jendela tuh saya nggak dengar suara ketukan. Tapi ketukannya tuh kayak emang udah di ini nih udah temponya begitu. Tak tak
saya nggak mau gubris dulu. Iya. Takut ya salah denger lah. Udah amat gitu. Tek, tek, tek. Saya dengerin lagi, pastiin ini suara dari mana gitu kan, apa dari orang ngejahit atau dari mana gitu kan. Saya pikir orang kerja, ternyata tek tek tek, ada suara dari kaca. Kacanya harus arah keluar, tapi kalau dilihat mah nggak ada apa-apa bang. Jadi suara itu pun setelah saya nengok juga hilang. Jadi berurutan dari aroma ini, kemudian suara itu. Nah, setelah itu udah berlalu tuh bang sore kan. Di malamnya ini nih bang. Nah, yang di hari itu tuh mungkin emang, lu kan udah gua kasih lihat nih gitu. Mungkin kali gitu ya. Nah, di malamnya ini tuh sekitar jam 10-an, saya tuh masih belum tidur itu bang. Pengen lah saya ke ini, ke WC kan, buang air kecil. Itu pertama pintu emang agak ketutup, jadi kebuka sedikit doang lah. Oke, saya buka, set, biasa kosong kan, nggak ada apa-apa. Yaudah saya di situ. Tapi nggak lama tuh perasaan kok kayak ada yang ngeliatin gitu ya. Kayak nggak sendirilah di WC itu. Karena WC saya ini ada ventilasi sebelah kanannya ini ya, jadi ada ventilasinya. Dari situ tuh kayak ngerasa ada yang lihat, dan saya akhirnya beraniin diri buat nengok ke ventilasi itu tuh. Nah, pas saya nengokin diri, ternyata ada bapak-bapak berdiri situ bang. Jadi dia mukanya pucat putih, agak gemuk lah bisa dibilang gitu kan, punya jenggot. Nah itu karena saya agak takut juga, agak gimana gitulah perasaannya, sambil tapi ini belum kelar gitu. Jadi dari lihat-lihatan ini saya sambil gemeteran gitu bang. Terus berani gini nunduk gitu kan. Itu terjelas kata saya di waktu itu, yang dimana dia nambahin diri bahwa dirinya itu ada gitu. Tapi ini sosoknya laki-laki, beda sama yang biasa, yang pertama tadi yang saya lihat di tangga itu kan. Nah dari situ udah tuh saya buru-buru kan, set keluar, lari tuh saya langsung kamar. Karena ya jam 10 malam di luar ventilasi itu kan, ngeliatin kita ke dalam diem aja, itu kayak nggak masuk akal sih. Kayak ngapain juga kan saya habis itu, maksudnya buang air kecil aja diliatin gitu kan. Waduh, dari situ tuh udah langsung diem udah situ, udah nggak lagi lah nggak mau lanjut melek gitu, pengennya udah tidur aja deh. Tidur dah tuh. Pas bangun besoknya ya hari-hari biasa bang. Kita nggak yang ngerasain yang aneh-aneh gitulah. Sampai di hari Rabu kayaknya, Rabu pagi tuh ada ini karyawan saya itu yang mau ke toilet, tapi kan karena yang di bawah ada isinya, dia pindah ke yang atas nih bang. Nah dia mau ke atas nih. Itu sebelum masuk kata dia ngecium aroma anjir gitu, kayak darah lah bisa dibilang kan. Sebelum masuk cium kata dia, cuman nggak terlalu digubris lah. Dia masuk dia pipis. Nah setelah pipis itu kata dia keluar, ini baru keluar kamar mandi, tek. Nah jadi dari belakang kata dia ada yang manggil gitu bang. Nah setelah dia manggil, dia nengok lah ke arah tangga ini. Katanya memang ada si perempuan ini lagi. Hanya saja dia bilang kulitnya itu agak hitam ngelupas gitu bang. Jadi pas dia nengok itu pertama diem dulu kata dia, cuman sambil ngeliat gitu, dia udah ngeliat
beraniin diri lah, maksudnya bisa gerakin lagi badannya yang sebelumnya tuh kaku karena dia pertama kali kata dia. Jadi selama dia pindah ikut kita di situ nggak pernah tuh yang aneh-aneh gitu bang. Nah dari situ tuh dia langsung turun nih bang, cuman sambil gemeteran bang. Dia turun udah tuh, tapi nggak lama dari situ dia milih keluar sih bang. Nggak kuat. Nggak ngerti pokoknya. Jadi setelah itu tuh dia cerita ke, jadi saudara saya juga ada yang tinggal situ kan. Nah itu dia cerita ke saudara saya. Nah nggak lama habis cerita dia milih pergi gitu, keluar gitu. Alasannya ya pulang kampung lah kayak gitu kan, kangen yang di kampung, kan nggak balik-balik gak tahu. Nah jadi saya dengar dari cerita dari saudara saya yang perempuan ini nih. Nah dari yang kejadian itu tuh makin intens tuh bang sebenarnya, maksudnya perwujudannya ya, bukan sekedar aroma atau suara gitu kan. Jadi ada pernah yang emang karyawan saya itu karyawan yang bisa dibilang bisa lah. Jadi dia tidur tuh di lantai 3 sama saudara saya. Nah pas malam itu kata saudara saya itu sekitar jam 1-an. Nah yang bisa ini lagi tahajud lah bang, kata dia tuh tahajud. Kalau saya tahajud itu dia ngomong sendiri lah. Dia selesai itu, mau apa kamu, ngapain kamu di sini, kata dia gitu. Saudara saya kebangun gitu kan karena dia teriak-teriak di atas kan. Bangun karena ruangannya tuh kecil lah, nggak gede-gede amat. Nah bangun, saya lihat ternyata yang apa namanya, yang bisa ini kayak yang di cuplikan orang lah, video-video orang yang set wah gitu bang. Wah gila kata dia, wih sampai segitunya kan. Terus saya ceritain tuh pas paginya karena kejadian itu kan. Jadi kalau di atas berisik ya emang bawah juga kedengeran duduk gitu kan. Cuman ya saya nggak gubris lah orang, ya mungkin karena saya pulas juga kan, nggak terlalu iniin. Dari situ tuh saya baru tahu, jadi ternyata yang di lantai 3 itu kan saya nanya sama yang ini nih, yang berantem itu kan, saya nanya kata dia, kalau di atas itu sosoknya yang genderuwo kata dia. Untuk kalau yang di tengah ini di lantai 2 itu ada bapak-bapak, memang bapak-bapak. Nah untuk di lantai 1 itu ada sosok perempuan. Nah jadi kata saya, oh pantes mungkin kenapa yang saya pernah lihat itu ada di lantai 2 sama di lantai 3. Mungkin kalau itu kan kadang dia suka pindah-pindah sendiri lah bang ya, yang begitu mah. Nah dari situ tuh saya baru mulai ngeh dan ngerasa, oh berarti bukan karena saya halu nih, bukan karena saya selama ini kalau ngenyium aroma dan segala macam itu apa namanya, saya ini doang lagi halusinasi lah. Ya udah deh, dari situ ya udah nggak yang ambil pusing, nggak mikirin lagi segala macam karena kejadian-kejadian yang aneh-aneh sampai yang berantem itu. Tapi memang di rumah itu untuk hal-hal yang kalau kata orang teror ya itu masih berlanjut nih bang. Teror? Iya, jadi untuk karyawan saya pun sendiri beberapa kali sampai ngalamin kesurupan gitu bang. Entah itu sore kah, siangnya kah, atau malamnya gitu. Itu kadang ada aja kejadian dia teriak-teriak gitu bang. Ini orang maksudnya apa, kosong mulu kali ya gitu. Jadi suka teriak-teriak mulu gitu kan. Udah tuh. Yang kejadian-kejadian itu udah ada. Nah ini pengalaman waktu ibu saya nih. Jadi kata ibu saya itu dia mau ke kamar mandi yang bawah nih. Kamar mandi yang bawah itu sekitar jam berapa ya? Jam 9-an kayaknya. Ya orang-orang juga udah pada bangun kan. Nah ini mau ke bawah nih, mungkin masak ke bawah. Itu kata dia di jalan-jalan mau ke WC lah. Mau bersih-bersih kan, masak bawah. Dia buka pintu.
Tapi yang dia lihat tuh kayak ikan bang. Hmm. Padahal kalau diitin bukan ikan sebenarnya. Tangan segede tangan bayi warna merah kata dia. Keroprak gitu bang. Anjir. Itu karena mungkin ibu saya juga kayak saya, maksudnya udah nggak terlalu iniin ya. Ya udah nggak teriak gak apa, ditutup lagi pintunya. Di kamar mandi nggak di blok gede kan. Kayak jadi tuh. Kira dia masak, akhirnya dari situ tuh dia pindah ke yang di atas. Kamar mandi yang di atas karena yang di bawah karena dia ngeliat tangan merah gelepek-gelepek gitu. Waduh. Mungkin daripada saya inian takut sendiri gitu kan, udah pergilah ke atas. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu kadang bikin sekeluarga itu emang pengen buru-buru kayak pindah aja deh gitu. Cuman karena ya satu ekonomi kan, dan juga udah dibayar, terus kedua belum ada tempat lagi gitu yang cocok buat biar bisa sekalian dipakai untuk usaha gitu nih bang. Karena kita masih bertahan. Ini saya udah di kelas 6 nih bang, di 2008. Nah ini tuh jadian udah yang maksudnya kesekian kalinya lah, tapi yang ini mungkin yang menurut saya berturut-turut ya selama beberapa hari, karena kan di tahun 2008 ini bapak saya itu udah nemuin kontrakan baru lah. Jadi dikit-dikit udah mulai agak dipindahin gitu kan. Saya masih di sana karena selesain sekolah dulu kan. Nah ini waktu sore kayaknya sekitar jam 3-an lah, itu kan saya lagi diem aja lah nonton TV gitu kan. Nonton TV enaknya santai kata saya. Itu mulai ada suara yang tadi saya bilang bang, orang langkah tapi nggak pakai sendal, plak 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 plak. Ini suara dari mana kata saya, plak. Terus saya cari sebenarnya itu bang, sumber suara saya cari, saya deketin. Nah itu ternyata ada di yang ini bang, di lantai 1, cuma yang di sebelah kirinya nih. Nah dari situ saya lihat ternyata ada kaki, cuman dia semata kaki aja nih bang, mata kaki dia jalan plak 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 plak. Dari situ tuh saya terus liatin karena kan ya nggak serem lah, cuma kaki doang gitu kan. Liatin plak 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 plak, nembus nih dia nih ke ke yang tembok arah mau ke dapur ini. Cuma kalau dari tembok ini kan dari sini dia nembus, saya lihat ke sini tuh nggak ada. Nah dari pas udah gak ada ini, lanjutan lanjut dari suaranya itu saya masih ngedengerin, cuman dia di langit-langit nih bang. Itu agak plafon. Iya, jadi bukan di plafon, di lantai 2-nya. Kan tadi lantai 1 nih, ini lantai 2. Terus pindah ke atas suaranya ya. Nah udah tuh, dari situ tuh udahlah, kira saya keluar nih bang, udahlah, udah amat. Maksudnya ya di rumah juga cuman beberapa orang doang, karena kan paling 3 sama saya jadi berempat lah. Jadi terlalu sedikit kan, jadi saya juga takutnya kalau nggak berhenti kan. Udah kabur akhirnya main. Nah main itu tuh nggak ada apa-apa sampai di jam jam 9-an kayaknya, jam 9 malam. Ini jam-jam saya udah mau tidur lagi nih bang, udah mau tidur lah. Udah mau tidur ini ada suara perempuan yang menangis nih bang, dan ini tuh beberapa kali terdengar gitu ya, walaupun saya nggak mau gubris, orang udah ngantuk lah, mendingan tinggal tidur aja supaya nggak jadi inian juga buat saya gitu kan. Pikiran, tapi nggak mau berhenti nih bang. Jadi tiap kayak 10 menit udah tuh berhenti. Saya pikir tuh masih ada yang tinggal di sebelah, karena kan
yang buat tempat tidur perempuan kan sebelah kamar tuh. Itu saya pikir di situ masih ada yang ini kali. Ya udahlah. Itu nggak mau berhenti, kata saya, ini siapa sih yang kayaknya di rumah ini udah nggak banyak orang gitu kan, tapi kok masih ada aja gitu, maksudnya perempuan gitu mungkin. Ya udah saya keluar nih, saya buka karena kan sebelahan doang gitu, saya buka, srek, saya nggak ada siapa-siapa. Jadi suara itu suara siapa saya pun nggak tahu. Udah saya tutup lagi, saya balik lagi ke kamar nih bang. Saya balik ke kamar, itu mau tidur lagi tapi diganggu lagi bang, entah itu maksudnya yang perempuan atau yang laki-laki gitu. Jadi pas baru mau menjamin mata mau tidur, itu seperti pas waktu dimana ada yang ngetokin kaca. Tek tek tek. Terus saya, ini apa lagi, coba ini apa lagi, kata saya. Tadi udah nangis, sekarang apa ngetakin kaca. Itu tuh saya tuh orangnya kalau yang kayak gitu nggak pernah mau yang namanya digubris lah, nggak pernah mau diladenin. Kalaupun ada ya udahlah, kata saya teh. Udah saya keluar nih, itu karena udah agak-agak sebel lah ya bisa dibilang. Kalau cuman nangis terus berhenti udah ya udahlah gitu kali ya. Nah ini mah balik lagi diganggu lagi gitu kan. Ya keluarlah, buka nih balkon, srek. Itu saya sampai lihat mana sih tadi yang berisik gitu kan, cek. Itu karena mungkin adrenalin ya, jadi wah ya, dia agak-agak berani gitu kan. Ya, saya cari-cari terus saya jalan ke abis itu ke pinggir karena balkonnya tuh L gini bang di luar. Lihat ke kiri yang waktu itu ada bapak-bapak apa berdiri di depan ini kamar mandi, nggak ada siapa-siapa juga ternyata. Ya udahlah, mungkin udah pergi gitu. Jalan. Di belakang ada yang ikut jalan nih bang. Jadi suara langkah kaki saya tuh kayak double bang. Gitu, jadi satu langkah ternyata tapi dua kaki. Dua suara. Iya. Saya diem dulu tuh bang pertama. Ini siapa ya? Maksudnya suara dari mana gitu? Apa gemak karena ruangan ini kan? Maksudnya kan temboknya kan agak terlalu lebar. Ini karena gemak gitu kan. Tapi saya nyoba nih bang. Jalan tapi dikit-dikit kan. Dekat lagi juga gitu. Ini mah nggak bener dah, kata saya. Padahal tuh saya udah agak deket ke pintu buat masuk, lariin aja nih bang. Udah saya tutup, tapi gak ada siapa-siapa kan. Saya karena jadi ada jendela juga, saya lihat ternyata nggak ada siapa-siapa kan. Wah dari situ tuh udah agak panik tuh sebenarnya bang. Udah nih, nah saya, wah ini kalau diajak apa malah berani, dia malah makin berani juga. Udahlah, terus saya balik ke kamar dah. Dan di situ alhamdulillahnya setelah yang pas saya sama dia jalan barengan itu udah nggak ada ininya lagi bang, nggak ada suara-suara lagi. Jadi saya mikirnya tuh pas inget-inget waktu itu tuh mungkin si apa perempuan ini tuh sebenarnya mau ngajak main kali ya gitu. Kan saya waktu itu masih kecil lah, maksudnya kan ngajak main karena kan pas yang terakhir dia ngikutin itu kan kayak main juga bang, kayak kita bermain lah bisa bilang. Karena saya orangnya nggak pedulian ya, saya nggak mau ngurusin lah yang begitu-gitu kan. Nah di beberapa minggu sebelum saya pindah, ini karyawan saya ada lagi nih bang, yang sama ngalaminnya kayak yang pernah pulang itu. Nah itu dia, kata dia begini ceritanya, di siang apa sore gitu sekitar jam 2an kayaknya deh, jam 2an kali. Jam 2an itu dia lagi mau ke bawah nih, bawah. Nah dia turun pas dari tangga ini lewat nih,
tapi pintu kamar mandi tutup, dia cuma mau lewat doang kan. Cek. Itu dia baru berapa langkah ngelewatin kamar mandi, suara orang mandi ada bang. Cepiur. Ya dia juga nggak mikirin lah, mungkin orang inian juga apa namanya, panas gitu kan karena siang, jadi dia mandi ya ke depan. Itu mau nyuci motor niatnya, kata dia cuci motor. Nah tapi selama dia nyuci motor itu yang di kamar mandi nggak ada keluar ya bang. Dari yang pas dia tadi kata dia ngedenger mandi sampai dia mau selesai nyuci motor itu nggak ada yang keluar sama sekali. Nah jadi dia heran dong, ada selesai siram. Memang pas dia ngedeketin tuh udah nggak ada, cuma dia heran aja tadi ada yang mandi. Itu dia jalan, dia buka nih pintu, emang kering bang. Nggak ada yang, maksudnya belum ada yang make lah. Make juga pasti ketahuan gitu kan, basah gitu. Tapi ini nggak ada. Jadi bagian lantainya ini kering, nggak yang bekas orang mandi gitu bang. Wah itu dia langsung tutup lagi, dia balik lagi ke yang motor, karena kan di luar, jadi kan nggak terlalu takut lah karena siang cahaya gitu. Udah lap bersih, udah selesai itu dia mau naik lagi nih ke atas bang. Itu di pas tangga cek data dia mandi lagi nih bang. Itu kata dia, wah ini mah yang tadi kali, buru-buru dia langsung naik ke lantai 2. Dia sama temennya lah di situ, udah kira ngerokok di lantai 2 di balkon kan. Nah itu dari situ dia cerita gitu kan. Nah itu pas itu pun saya dapat cerita dari saudara saya lagi, karena jadi untuk karyawan itu beberapa memang ada yang saudara, ada yang bukan gitu. Tapi kan ya karena ada yang cerita ke saudara saya juga, jadi saya juga tahu gitu kan. Karena saya sendiri pun nggak pernah yang nanyain ada apa, ngeliat apa gitu, nggak pernah sama sekali. Nah di minggu terakhir hari Selasa kayaknya deh, Selasa itu saya pernah ngajakin temen tuh sebenarnya buat ke rumah gitu kan, mau ke rumah, tapi teman saya ini nggak mau gitu, nggak mau sampai masuk. Saya pun bingung, saya kenapa nggak mau masuk, orang aman-aman aja, ini juga maksudnya nggak dipakai buat kerja juga gitu kan. Udah agak sepian lah kata saya. Nah tadi dia tuh bisik-bisik ke saya teh, ini ada yang di depan gitu, ada yang lagi berdiri gitu. Jadi dia sendiri pun padahal ya gak pernah ke situ ya, tapi karena mungkin baru sama saya yang ngajak, dia itu ngelihat si mbak yang pernah ngasih lihat ke saya, terus ke ke karyawan gitu kan. Nah itu kata dia lagi berdiri di depan pintu dia. Tapi maksudnya anehnya itu kok dia bisa sampai takut, apakah dia tahu gitu kan. Karena kan biasanya kalau perwujudannya biasanya yang kalau baru-baru di situ tuh masih yang bagus-bagus lah, masih yang cakep gitu kan. Nah situ tuh dia bilang, kata dia si mbaknya ini bukan yang wujud manusianya bang. Jadi di mana wujudnya ini wujud terakhir dia itu setelah. Nah dari situ tuh, oh ya udah kata saya, kalau gitu mau pulang aja. Iya ya dia pulang tuh bang, pulang ya masuklah ke rumah kan. Nah saya kan waktu itu nggak ngeliat, habis itu nggak ada aroma apa juga kan, positive thinking aja dan aman-aman aja gitu. Walaupun tahu, masuk, udah nih masuk, saya ke depan TV nonton lah kayak biasa kan. Kalau di rumah kalau nggak main ya paling nonton TV aja nih bang. Ya kan nggak ngapa-ngapain, ya udahlah saya deh nonton di atas tuh lantai 2 berisik kayak
apa ya, kayak orang lari-larian. Ini siapa sih, abang-abang yang mana sih, maksudnya ngapain juga di atas lari-larian gitu kan, berisik banget dah. Dah. Itu selesai itu tuh saya jalan naik ke lantai 2. Karena keberisikan saya pengen teriak lah, ngapain sih gitu kan. Pas sampai ke atas, karena orang-orangnya tuh nggak lagi pada ngapa-ngapain bang, maksudnya ya nyantai gitu di atas kan, kayak ngerokok gitu, nggak ada yang lari. Padahal jelas-jelas di bawah itu kata saya, ini orang pada lari-larian ngapain sih, kayak orang main-mainan gitu. Nah, di situ saya tanya, tadi ngapain sih pada lari-larian gitu kan. Dia jawab, siapa yang lari-larian, orang dari tadi juga di sini duduk-duduk aja nyantai gitu kan, ngopi ngokok gitu. Loh, ya terus siapa tadi yang lari? Ya nggak tahu, setan kali gitu. Dia, oh setan kali ya, iya ya udahlah. Jadi kadang tuh kalau saya nanya dan cuman saya doang yang ngedenger, saya nggak mau nanya lagi nih bang, karena takutnya ya saya dibilang aneh gitulah. Cuma saya doang saya nggak denger gitu. Lalu saya turun lagi, nonton TV lagi di bawah. Nah, ini udah agak sorean, jam-jam 4 kayaknya. Jam 4 ini tuh di hari yang sama ada suara cewek nangis lagi nih bang. Itu kayak waktu pas saya malam-malam mau tidur ini nih bang, sama gitu, tangisan juga sama kata saya. Ini dari suara di TV atau dari orang ya? Ini saya volumenya saya gedein nih bang, maksudnya biar kalau emang beneran orang nangis kan ya ketutupan lah. Volume saya naikin kok suaranya masih tetap kedengeran gitu. Maksudnya ini TV udah gede banget loh katanya gitu. Kok suaranya masih ada gitu kan. Saya kecilin lagi, saya kecilin. Setelah saya kecilin, udah nih saya matiin dah, cek TV-nya kan. Pergilah saya ke atas karena kan di atas ada orang, jadi ya nggak takut-takut amat lah. Saya ke atas, saya nyamperin, duduk-duduk situ aja bareng mereka gitu kan. Nah, pas lagi duduk-duduk, si emasnya ini tuh sambil cerita, kenapa? Takut ya? Gitu katanya si emasnya kan. Terusnya, nggak takut apa-apa. Masa nggak takut? Emang nggak dengar tadi orang nangis? Nah, kata saya, loh, pasti bukan saya doang yang ngedenger tadi tuh. Yang halu bukan saya doang. Loh, terus saya bilang, emang masnya juga nggak denger? Ya denger lah, hampir kadang tiap malam juga kadang suka ada kayak gitu-gitu mah. Apa-apa kok kata dia. Apa namanya? Nggak yang jahat ya, paling sejelek-jeleknya cuma nampakin yang pas buruk-buruknya aja gitu kan. Ya kayak gitu udah selesai, berlalu. Nah, setelah itu saya pindahlah ke Cengkareng ini. Ya karena memang kan udah tinggal dikit dan udah habis lah, bisa dibilang udah hari habisnya, udahlah tinggal berapa hari lagi gitu kan. Terus saya pindah deh ke Cengkareng. Nah, pas saya di Cengkareng ini baru ibu bapak saya tuh ngasih tahu ke saya di situ tuh kejadiannya seperti apa sebenarnya. Setelah pindah berarti ya? Setelah pindah. Oke. Nah, situ tuh saya pernah nanya ke ibu saya pertama kan, Bu, ibu selama tinggal di sono tuh ngerasain aneh-aneh nggak sih gitu kan. Nah pertama nggak mau jawab, cuman ya mungkin karena ngelihat anaknya kayak pengen tahu banget gitu ya, kira dikasih tahu lah sama dia gitu. Jadi kata ibu saya itu waktu pas yang dia habis cerita-cerita ke tetangga, ya kan jadi tahu tuh. Karena rumah yang dikontrakin ini adalah rumah yang Bekas. pertamanya tingkat 1. Nah yang apa masih belum direnov itu kan, yang bekas pembunuhan kata dia. Nah dari situ tuh baru ceritain. Jadi yang ibu saya tahu ini, keluarga ini meninggalnya karena dibunuh oleh tetangganya sendiri. Gitu. Jadi kata ibu saya, pas
hari kejadian yang ibu saya tahu, korban ini nggak suka sama tetangganya yang berisik lah, pengangguran. Jadi pada waktu itu kata dia, si korban ini bilang ke tetangganya, aktivitas dong, masa jam segini bukannya kerja malahan main-main gitar lah, nyanyi-nyanyi gitu kan, gonjreng. Nah dari situ si pelaku ini nggak terima karena ditegur sambil bukan teguran biasa lah ya, sama menghina kayak lu pengangguran gitu kan. Nah dari situ tuh mulai deh, kata ibu saya, si ini tuh masuk ke rumah pisau apa golok kata ibu saya tuh. Nah tuh masuk ke rumah yang perempuan yang negur ini nih. Nah pada waktu itu tuh di rumah itu memang cuman ada dia doang. Jadi bapaknya ini biasa kalau pagi itu olahraga lah, lari kan. Nah kalau ibunya pada waktu itu kata ibu saya lagi beli sarapan lah. Pada saat kejadian itu rumah memang sepi, cuman ada si mbak ini, perempuan ini. Nah si pelaku ini masuk, kata dia cari tapi nggak sambil teriak, pokoknya soalnya nggak ada tetangga yang ngedenger lah. Nah jadi masuk. Nah di situ dia ketemu sama si korban, si mbak ini, langsung lah kata dia dihabisi di situ. Nah pas yang kejadian itu, bapak saya tuh yang waktu itu pernah cerita, kata dia pas ditemuinya itu si mbaknya ini berada di bawah kasur yang udah dibakar. Jadi kemungkinan si pelaku ini kepengin si korban ini ya dihilangkannya dengan cara ya dibakar, hilang gitu kan. Nah setelah itu ibu saya ceritanya itu, bapak yang dari si korban ini pulang, tek, karena dia punya perasaan yang nggak enak, itu dia langsung masuk ke rumahnya dan dia nggak sadar karena kan udah ada asap gitu di dalam rumah. Jadi apinya tuh belum keluar kemana-mana lah, belum menyebar gitu kan, asap. Nah si bapak ini ngelihat kebakaran. Nah di situ kan dia teriak. Si abang yang tadinya setelah ngehabisin yang putri bapak ini, langsung tuh dia tahu karena lokasi si bapaknya di depan, pas lagi belum masuk rumah dia tahu. Nah tuh langsung kejar ke depan, langsung ditancepin lagi, dan bapaknya ini meninggal di depan rumahnya tapi anaknya di dalam kayak gitu. Nah dari situ tuh baru geger semua orang, ternyata yang tinggal situ tuh tahu bahwa rumah itu memang bekas pembunuhan. Dan ya karena kita yang orang baru jadi nggak tahu. Dan juga itu pertama kalinya keluarga saya yang nempatin setelah rumah ini direnovasi. Dari lantai 1 ke lantai 3 kita nggak ada yang tahu lah. Nah itu bang. Berapa lama tuh bang? Berapa lama di sana? Di sana itu dari 2006 sampai 2008. Lumayan ya, 2 tahunan ya? Iya. 2 tahunan. Itu berarti intens tuh tiap hari gangguan? Hampir ada aja, cuman memang yang paling sering kalau nggak suara itu aroma nggak sedap. Jadi saya juga pernah tuh yang waktu amis itu saya kira bapak saya beli ikan, samperin, bapak beli ikan apa sih? Amis banget gitu. Kata enggak, bapak nggak dari mana-mana. Dari itu. Memang banyak ya jadi kejanggalan di rumah itu. Berarti setelah habis waktu kontraknya langsung buru-buru pindah tuh dari situ? Iya, pindah Pak. Nggak pakai lama. Tapi sebenarnya kalau buat, kan itu rame ya tinggal sini ya. Dengan gangguan kayak gitu nggak terlalu kayak nunjukin banget sih, enggak sih. Cuma yang lebih bahaya tuh yang lompat ke ini nih. Iya, perasaan ingin bunuh diri. Iya, itu perasaan itu. Dari kita pengen bunuh dirinya itu sih yang lebih bahaya sih. Kalau cuma kayak tongol-tongol itu kayaknya biasa sih. Jadi memutuskan buat pindah lagi. Iya. Nah kalau untuk sekarang ini gimana tuh?
Kalau di tempat yang sekarang ada, cuma yang nggak seintens yang waktu bekas pembunuhan ini. Wih, masih ada lagi kisahnya berarti nih. Bisa next nanti. Nggak, yang sekarang yang dulu rumah di kontrak ini tetap masih ada? Masih ada sampai sekarang. Tapi dulu terakhir 2020 saya pernah ke sana itu ada yang ngontrakin juga. Cuman nggak tahu sekarang masih ada apa udah kabur juga. Oke, makasih banget ya udah share pengalaman horornya di podcast channel. Semoga nanti Mas sehat selalu, kedepannya makin sukses usahanya, makin berkembang ya. Makasih banget. Ya, makasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe dong podcast channel sekarang juga. Nah, oh ya, buat teman-teman di rumah yang mau menyaksikan podcast ini via audio, bisa mampir aja di Spotify kita di podcast channel. Oke, akhirnya kita sampai di ujung acara nih, Mas. Ya. Paling gua dan narasumber tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.